Kamu sudah melakukan banyak hal, tapi rasanya kok kayak kosong aja gitu ya. Kayak udah punya pencapaian yang banyak, pekerjaan hal yang bagus, sudah punya keluarga, anak yang ganteng, cantik, suami, wah pasangan pada cakep-cakep deh. Tapi kok rasanya hampa ya hidup ini. Kuliah, kerja, sekolah, bagus, rumah, orang tua, sehat, kok tapi rasanya kok kayak ada yang kurang ya? Kalau itu kamu dan kamu merasa seperti itu, this is for you. Hai, aku Vinda, aku adalah seorang coach dan hipnoterapis. Kamu kembali lagi kepada Go Deep Podcast, di mana misi kita adalah untuk bantu kamu agar menjadi manusia lebih tenang, damai, agar kamu bisa menjadi diri kamu yang terbaik. Oke, aku pengen share sebuah insights yang aku baru-baru aja dapetin. It's a quote, very very simple, tapi menurut aku kayak ini deep sih. Karena quote ini seperti ini. It's not the length of life, but the depth of life. Jadi bahasa Indonesianya apa? Jadi intinya adalah kehidupan itu tuh bukan tentang bagaimana panjangnya hidup, tapi bagaimana kedalamannya. Itu quote dari Ralph Waldo Emerson. Dan aku jadi kayak berpikir gitu, jadi bukan tentang panjangnya tapi it's about the depth, kayak dalamnya gitu, dalamnya dari kehidupan itu. Nah, ini kan banyak yang harus kita uraikan kan dari hal ini, apa sih dalamnya ini tuh seperti apa. Nah, mungkin hari ini aku akan menjelaskan dari, sisi spiritual dan juga dari neuroscience dan psychology, all those parts yang aku suka explore banget di Grodip ini. Di spiritual ini memang akan ada Islamnya ya, karena aku percaya agama itu seperti oksigen gitu, dan kita bisa ambil walaupun kita agamanya apa, tapi pasti akan banyak berkah yang bisa kita ambil dari satu sama lain. Yang di mana hari ini akan aku bahas dari sisi Islam. Nah, jadi sebenarnya di dalam Islam pun itu juga disebutkan bagaimana kita itu bukan diminta untuk bagaimana kita hidupnya panjang dengan penuh dengan kesibukan yang nggak menentu. Tapi bagaimana kita ini baiknya hidup dalam kualitas yang baik. Nah, kualitas ini nih, karena ada di surat Al-Mulk di ayat 2 itu, ada tulisannya ahsanu amala. Jadi bagi Tuhan itu, Allah itu melihat manusia itu bagaimana nih yang amalnya yang paling baik, bukan yang paling banyak amalnya, bukan bagaimana paling banyak, kuantitas hal-hal yang dia lakukan secara baik, tapi bagaimana yang paling baik kualitasnya yang sudah dia lakukan. Jadi bukan tentang bagaimana jumlahnya udah dilakukan, tapi niatnya bagaimana. Karena apapun yang kita lakukan itu kita harus lihat loh, niatnya itu seperti apa sih? Niat kamu tuh apa? Karena orang yang bekerja, melakukan hal yang sama, dengan niat yang berbeda, impact-nya besar loh. Dan energinya yang akan diberikan dan diterima oleh orang lain, akan jauh berbeda. Let's say, ada orang yang satu ini bekerja karena ya memang punya uang aja, and that's okay. Nah, tapi ada satu orang ini yang si B, let's say, dia itu pengen bekerja tapi karena dia ini ingin membantu orang lain. Dia ingin memberikan dampak kepada orang lain. Dia ingin bantu orang lain agar keluar dari permasalahan. So, dari effort sendiri pun akan jauh lebih berbeda. Niatnya, energinya, kualitasnya itu akan berbeda. So, bisa dilihat kan dari sini bukan tentang permasalahan agama, tapi kita akan bisa melihat bahwa the essence of it itu bisa jadi manual kita bersama bagaimana kita bisa menjalankan hidup yang lebih baik lagi. Dan Rasulullah SAW juga pernah berkata bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. So, pertanyaannya ke diri kita ini begini, apapun yang kamu lakukan hari ini, apakah ada manfaatnya nggak sih untuk orang lain, keluarga kita, teman kita? Karena memang manusia ini tuh akan ada tendensinya untuk memuaskan diri dulu. Wajar nggak sih? Wajar. Karena memang diri kita ini didesain untuk melindungi diri kita, memenuhi kebutuhan kita agar kita safe and secure.
and that's good. Tapi dengan kita melihat quote seperti ini, reminder seperti ini, kita mengingatkan diri kembali. Aku pun mengingatkan diriku juga dan mengingatkan kamu agar kita tuh, oh jangan sampai nih apapun yang kita lakukan untuk me, aku aja. Karena terlalu sayang berkah itu hanya untuk diri kita aja. Dan dunia itu terlalu sempit kalau semuanya tentang diri kita. Dan itu yang akan membuat kehidupan kita lebih kaya, lebih bermakna ketika kita bisa memberikan manfaat itu ke orang lain juga. Nah, jadi intinya kedalaman hidup itu bagaimana. Pertama, apakah kita sudah memberikan manfaat apa enggak untuk orang lain juga. Yang kedua, niat kita. Niat kita apakah sudah lurus atau enggak? Apakah ini, bisa jadi manfaat untuk orang lain apa enggak? Apakah ini niat kita agar kita bisa menumbuhkan diri, bisa belajar lebih baik lagi agar kita bisa lebih bermanfaat lagi untuk orang lain. Dan ketiga, apakah yang kita lakukan bisa mendekatkan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu cobain deh, tanyakan kepada diri kita masing-masing, apakah hal-hal yang sudah kita lakukan itu align nggak dengan 3 hal tersebut. Nah, aku akan juga bahas kenapa sih kita ini mudah lelah. Orang itu tuh sebenarnya mudah lelah tuh bukan karena effort loh, bukan karena kerja doang. Pernah nggak sih kamu kayak tiduran gitu kan, tapi kayak, "Aduh capek banget deh." Kayak, aduh lemes aja gitu, kayak you don't feel alive, you're not energized. Kayak hampa gitu hidupnya. So, kita bisa lihat kan bahwa hidup yang bermakna, hidup yang berkualitas itu bukan tentang bagaimana kita itu, sibuk kerja atau tidak kerja sama sekali. Tapi kita harus lihat essence yang kita lakukan tuh apakah sudah nggak sih align dengan value kita, prinsip kita, itu yang harus kamu lihat juga. Apakah itu sudah sesuai dengan talenta kita? Karena gini, talenta tuh unik. Talenta tuh seperti kayak kamu itu melihat ikan kan jagonya apa? Berenang ya. Kalau burung jagonya apa? Terbang. Kalau misalnya squirrel, tupai itu kan jagonya manjat. Kalau misalnya nih let's say si tupai nih kita suruh berenang, bisa nggak dia? Ya nggak bisa, kelelep. Demikitu juga kalau ikan kita suruh manjat kayak tupai, bisa nggak? Ya nggak bisa. Dan apa yang terjadi di dunia ini, yang kita lakukan adalah kita ini nggak tahu talenta kita masing apa, kekuatan kita apa, tapi kita ya udah kata orang kita baiknya melakukan sesuatu hal di pekerjaan sesuatu yang menurut mereka baik, tapi kita lupa melihat talenta kita ini bagusnya apa dan kita melakukan kata orang lain dan ketika kita tidak bisa perform, tidak bisa kerja, terus kita ujungnya apa? Menyalahkan diri sendiri. Coba dibalik dengan case tadi, kalau misalnya si ikan itu nggak bisa manjat, terus kita dia menyalahkan diri dia sendiri, kita orang luar bilang apa? "Ya iyalah kamu nggak bisa manjat, lah kamu ikan, makanya kamu berenang." Nah, permasalahannya manusia ini nggak ada yang gituin kita. Makanya indahnya tahu talenta kita adalah kita itu tahu nih, oh kita itu bagusnya di mana, kita itu bagusnya melakukan apa. Nah, itu adalah salah satu hal yang bisa aku bantu biasanya dari coach-coach aku. Jadi, banyakan coach-coach aku tuh kalau misalnya sudah tahu talenta ini jadi mudah untuk melakukan sesuatu, approach dengan orang tuh lebih mudah. Jadi itulah yang membuat mereka jauh lebih tenang dan energize melakukan sesuatu dan jadi kelihatan, oh jadi aku tuh cocoknya pekerjaannya seperti apa. Dan ketika kita align-kan pekerjaan kita sesuai dengan talenta kita masing-masing, bagaimana approach kita dalam menjalani hidup, pekerjaan kita, itu sesuai dengan talenta kita, tidak habis menyalahkan diri kita dengan kekurangan kita tuh kita jauh lebih nyaman loh menjalani hari. Enak banget. Mungkin ada juga hal yang ingin aku bahas di sini, kenapa sih orang banyak lelah dari sisi neuroscience. Kalau dari neuroscience itu unik deh. Jadi di otak kita itu ada 2 mode, yaitu default mode network atau kita itu ada default mode network atau DMN kita sebut, yang satunya lagi task positive network atau TPN. Nah, jadi
ketika kita di mode DMN atau default mode network, itu akan nyala ketika kita itu banyak lagi reflecting, merenung, berdoa, journaling, sholat, beribadah. Ketika kita khusyuk mindful meditation, itu tuh terjadi ketika kita itu lagi di mode yang tenang. Gitu, dan di mana otak kita tuh lagi, memikirkan makna hidup, identitas kita, siapa sih kita, apa sih kita ini, kenapa sih kita dilahirkan. Dan ketika kita mulai sadar dengan diri kita itu lebih more self aware, lebih insightful, reflect, itu tuh mode-mode yang di mana kita tuh jadi lebih tune in kepada diri kita dan kita jauh lebih tenang. Nah, ada mode satunya lagi itu adalah ketika kita itu fokus bekerja nih, yang di mana modenya itu kita sebut TPN atau Task Positive Network. Nah, ketika kita di mode TPN atau Task Positive Network, nah itu tuh yang kita biasanya udah sibuk bekerja, fokus menyelesaikan tugas kita, belajar gitu kan, ngurus anak. Jadi ini all about task oriented. Kenapa ini penting ya? Of course supaya memastikan diri kita tuh ada make progress, ya kan? Kalau kebanyakan mikir juga kan, kita kalau nggak ada yang kita bekerjakan kan nggak ada pergerakan gitu. TPN gunanya adalah untuk bagaimana kita execute gitu, being produktif, bergerak dan menghasilkan sesuatu gitu. Tapi permasalahannya yang harus kita tahu dengan mode ini, DMN dan TPN ini tidak bisa nyala bersamaan. Kebanyakan orang yang dilakukan setiap harinya apa? Di TPN itu jadi mereka semua tentang task oriented banget, execute 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 execute, ya kan. Yang di mana pokoknya pengen bikin, progres, bagaimana bisa melakukan dan mencapai segala hal dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Salah nggak sih? Nggak salah, tapi yang sebaik-baiknya adalah balance. Yang di mana ketika TPN itu terus-menerus, kitanya selalu berada di mode seperti itu, hidup tuh yang jadinya kayak fast pace, yang di mana jadinya kayak banyak pencapaian tapi rasanya kosong. Rasanya nggak ada waktu untuk celebrate all those progress that we've made. Nggak ada ngerasa kayak fulfilled, walaupun kita sudah banyak melakukan banyak pencapaian. Gitu, jadinya intinya rasanya kayak nggak pernah puas. Nah ini biasanya si goal oriented, pokoknya si goal getter nih biasanya nih, karena aku juga salah satunya gitu. Ini adalah penyakitnya orang goal getter yang rasanya pengen banyak pencapaian, yang pokoknya pengen mendapatkan segalanya, pengen pencapaian itu banyak banget. Nah, ini harus hati-hati biasanya TPN-nya tuh kenceng mulu. Nah, bagaimana cara ngebalance itu adalah ada, strategi-strateginya. Kalau aku itu biasanya akan fokus ke di app dia itu, di default mode network-nya itu pagi-pagi. Biasanya kalau aku itu bakal journaling dulu. Nah, journaling aku tuh mungkin unik gitu loh. Jadi cara aku tuh adalah aku, bakal baca buku atau will find a quote atau find a verse di Al-Quran, mungkin kamu bisa di kitab masing-masing. Nah, coba kamu pikirkan, apa sih makna dari quote ini? Apa yang bisa aku pelajarin dari ini? Dan kenapa ini relevan untuk aku? Kenapa ini penting untuk aku pelajarin dan bagaimana caranya aku bisa mengaplikasikan lesson learn yang aku dapatkan dari quote ini. Nah, itu indah banget kalau kamu bisa ngelihatnya dari sisi itu dan menurut aku itu indah banget dan aku tuh jauh lebih tenang akhir-akhir ini. Aku udah melakukan ini tuh sekitaran semingguan, 2 mingguan deh. Nonstop dan itu tuh bener-bener nge-fulfill aku banget, gitu. Nah, pertama bisa journaling, bisa juga dengan berdoa, intun, atau misalnya dengan mindfulness, meditasi, dan cara yang favorit aku lagi adalah berdoa. Berdoa tuh kadang-kadang kan, apa ya, aku tuh sangat menyayangkan kalau berdoa kita itu dengan caranya tuh just ritual gitu, apalagi kalau dalam Islam baca, Arabnya aja gitu, atau doa yang memang bukan dari hati. Makanya kalau misalnya udah ada yang pernah hipno sama aku, coaching sama aku tuh, aku sebelum melakukan coaching sama hipno tuh, kita akan berdoa dengan, agama masing-masing gitu ya. Tapi akan aku bantu guide yang di mana kita akan tutup mata bersama-sama bisa
taruh tangannya di dada, di nyamannya masing-masing, dan kita akan ngomong sama Tuhan, "Terima kasih ya Tuhan atas segala kemudahan, keberkahan yang Engkau limpahkan kepada kami. Terima kasih atas kebaikan yang Engkau limpahkan kepada kami. Lembutkanlah hati kami karena Engkau adalah yang Maha Lembut. Berikanlah cahayamu kepada kami karena Engkau yang memiliki cahaya itu. Berikanlah kami ilmu yang bermanfaat agar kami bisa mengenali diri kami seutuhnya, agar kami bisa tenang dan bisa menjadi manfaat untuk diri kami, keluarga kami, dan masyarakat." Nah, itu biasanya framework yang selalu aku ucapkan sebelum kerja, sebelum mulai, sesi dengan coaching atau klien aku, selalu seperti itu. Dan apa manfaatnya ketika kita di mode seperti itu, gelombang otak kita tuh di titik yang dimana kita tenang. Tidak lagi di beta yang dimana semuanya kita rusuh gitu loh, kayak, "Oh, ini begini-begini, mau seperti ini," dan lain-lain. Ketika kita sudah bernafas sebanyak 3 kali dan kayak in tune dengan Tuhan, itu tuh amigdala kita, bagian otak kita ini yang alarm yang melindungi kita tuh mulai merasa aman. Nah, jadi prefrontal cortex kita itu lebih, take over, kita bisa lebih objektif dan lebih tenang. Terus kita ini, nerves kita ini jauh lebih tenang. Jadi kita jauh lebih bisa lebih clear dalam melihat sesuatunya. Enak deh. Nah, itu salah satu exercise yang bisa kamu lakukan juga gitu ya. Nah, ketika kamu sudah tenang, enak nih baru bisa mulai kerja dengan fokus, gitu loh. Jadi nggak ada rasa takut, nggak ada rasa panik, kerja itu bener-bener clarity, clear gitu loh, apa yang harus dilakuin. Nah, pada saat ketika kita sudah di poin yang kedua ini, di mode yang TPN, ketika kita fokus, nah, fokuskan untuk melakukan one task at a time. Ngelakuin satu hal, baru berpindah ke task lainnya. Jangan kayak udah mikirin, "Oh, ini aku harus begini 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 begini, oh bagaimana ini," lompat lagi ke sana kemari. Nah, karena bukan apa-apa, ketika kita berpindah satu tugas ke tugas lainnya itu ada, membutuhkan proses lagi nih otak kita yang di mana bakal takes more energy. Nah, baiknya mendingan kita fokuskan nih at least 30 menit. Fokuskan untuk menyelesaikan tugas itu, 30 sampai 60 menit itu ideal dia. Nah, setelah itu take a break, misalnya 20 menit gitu, jangan lupa untuk take a break juga. Nah, itu kita sebut namanya micro pause. Nah, supaya kita di mode DMN lagi, kita bisa tarik nafas dulu, bisa minum dulu. Kadang-kadang kalau favorit aku karena aku kerja di rumah, aku get in touch with my kids dulu, main dulu, get in touch with my husband dulu, ngobrol dulu, stretching, sholat, itu bisa. Jadi kayak buat kita, oke, that's good. Nah, another thing yang aku juga suka banget adalah di tengah-tengah pekerjaan aku, kalau aku ngerasanya lagi all over the place, oke, aku kayak list gitu things yang aku udah accomplish tadi. Karena apa, ya itu, supaya kita bisa in tune lagi, "Oh, tadi tuh actually gue udah banyak loh ngelakuin beberapa hal." Bukannya kayak ngerasanya kurang-kurang terus. Ternyata, sekecil kayak, tadi tuh aku udah sempet meluangkan waktu even ngobrol sama anak aku, orang tua aku, suami aku, itu adalah achievement yang kalau kita nggak pause for a while dan kita celebrate satu-satu, itu tuh rasanya kayak nonsense, kayak nggak ada apa-apa. Tapi kalau kita take a time untuk benar-benar nulis itu dan apa impact-nya dalam kehidupan kita tuh kayak, hah, tenang loh kita. Dan itu memang takes a work, tapi ya itulah kehidupan diri kita. Kalau kita mau be mindful untuk mendesain hidup kita sebaik-baiknya, ya memang ada effort yang kita harus lakukan. Dan ya perlahan, create a system that works for you. Itu yang aku berikan tadi kepada kalian, tips yang aku berikan kepada kalian itu bukan cuma tips doang, that's actually the things that I've done. Benar-benar apa yang sudah aku lakukan dan itu works well banget banget. Nah, itulah, dan pas waktu sebelum tidur jangan lupa untuk reflect lagi. Sesimpel kayak, "Oke, hari ini tuh, udah ngapain aja ya?" Karena sebenarnya dengan kita melatih kayak, tadi tuh udah ngapain aja, apa aja yang udah sudah kita lakukan tuh jadi kayak life itu bukan cuma tentang maju aja, tapi kita bagaimana, oke, evaluasi apa yang sudah kita achieve, tapi how can we make tomorrow better?
Bagaimana kita, bisa membuat besok itu jadi lebih baik lagi. Coba kamu reflect lesson learned apa sih yang udah aku dapatkan hari ini, apa sih yang aku dapatkan hari ini dari segi lesson, segi progres dalam hidup, pekerjaan, coba deh pikirin itu. Jadi bukan tentang hidup itu bukan tentang bagaimana tentang pekerjaan apa saja yang sudah saya lakukan hari ini. Apa saja yang sudah saya lakukan hari ini, no, impact apa yang sudah kamu buat hari ini? Apakah kamu sudah baik dengan dirimu hari ini? Apakah kamu sudah baik dengan orang lain, dengan orang-orang di sekitaranmu hari ini? Apakah kamu sudah menjalankan hidup kamu sesuai dengan prinsip hidup kamu? Apakah kamu sudah menjalankan hidup kamu sesuai dengan values yang kamu percayai? Apakah kamu sudah menjalankan hidup kamu sesuai dengan yang Tuhan inginkan dari dirimu? Ini mungkin kayak pertanyaan-pertanyaan yang asik yang belum pernah kamu tanyakan ke diri kamu. Tapi cobain aja, jawab aja dulu satu pertanyaan, rasain. Jangan langsung coba jawabin semua pertanyaan. Coba aja dulu, satu aja. Apakah aku sudah melakukan yang sesuai dengan aku inginkan? Apakah aku sudah bermanfaat hari ini? Coba aja, salah satu itu. Nah, nanti mungkin tambah nih pertanyaannya. Ketika kita sudah enjoy the process, kita akan mau nih untuk do more effort. Mau lebih mengeluarkan effort nih untuk menjawab pertanyaan itu, ya little by little. Sedikit, tapi nanti menjadi bukit dan jadi habit diri kamu. Karena aku tuh selalu suka banget dengan konsep 1%, eee, bukan every single day. Nah, 1% every single time. Bukan apa ya, kenapa ya aku tuh suka dengan 1% bukan every single day, tapi every single time. Karena kata siapa kita ini masih hidup besok? Kata siapa kita akan masih bisa hidup sampai malam ini? Karena dengan every single time itu ya, oke kita fokus yang sekarang ini, apalagi orang-orang overwhelmed nih, yang mudah overwhelmed, oke ya udah yang penting aku mau ngelakuin aja even just 1%, I will just do it. Dah, bismillah. Dan itu selalu the best solution that I've ever had. Nah itu juga yang selalu aku bilang kepada coach-coach aku, "Udah gak usah muluk-muluk, mikir aja 1% every single time, kayak ini udah selesai, coba lagi bikin 1%, bikin lagi 1%, dan 1%." Dan even jadi satu hari itu bisa lebih dari 1%, ya kan? Nah jadi buatlah hidup kamu seperti itu. Nah, jadi kamu bisa lihat bahwa kehidupan itu bukan tentang bagaimana banyak-banyakan tas yang sudah di-achieve, bagaimana panjang-panjangan umur kita. Tapi bagaimana kita bisa memaksimalkan setiap waktu yang Tuhan berikan kepada kita, setiap jam, setiap menit, setiap detik itu kita gunakan sebaik-baiknya untuk kemanfaatan diri kita, keluarga kita, dan masyarakat. Coba aja tanya seperti itu, apakah waktu ini sudah bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, dan masyarakat, dan agama kita? Dan nanti itu juga yang akan ditanyakan kepada diri kita. Apakah kamu sudah menggunakan sebaik-baiknya yang Tuhan berikan kepada kamu untuk hal sebaik-baiknya? Apa saja yang sudah kamu lakukan dengan waktu, harta, keluarga, benda yang Tuhan berikan kepada kamu, kamu gunakan untuk apa? Karena nggak ada yang tahu umur kita tuh sampai kapan. Aku pun juga nggak tahu. Dan itu sebenarnya salah satu motivasi aku untuk bikin podcast ini. Hopefully kamu bisa mendapatkan manfaatnya dari sini. Kita akan bertemu lagi di podcast berikutnya.